Perkenalkan, nama saya Nufaris Kifli. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai sebagian program utama, fungsi clean 6, dan fungsi clean 7. Nama saya Paujan Hasibuan dari kelas TT 4405, NIM 1101200027. Di sini saya akan menjelaskan tentang clean 4 dan clean 5. Saya Fransunela Putra dengan NIM 1101201491. Bagian program terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kumpulan fungsi, dan yang kedua yaitu program utama. Dalam program utama terbagi menjadi tiga, yaitu program membuka dan memisahkan data, program pemanggilan fungsi dan menyimpan data, program output hasil median, dan standar deviasi. Pada program membuka dan memisahkan data, pertama-tama data dibuka terlebih dahulu menggunakan metode text read atau TR. Setelah itu di-split setiap string \n. Lalu pada code block di tengah terdapat code block yang berfungsi untuk memisahkan data per kolom field. Pertama-tama disediakan terlebih dahulu variabel list C yang kosong. Setelah itu gunakan for untuk mendeteksi apakah ada titik koma atau koma. Setelah itu maka akan dipisahkan ke dalam variabel B, dan variabel B akan dimasukkan ke dalam variabel C. Di dalam code block paling bawah berfungsi untuk menghapus header dan string yang tidak ada isinya. Untuk menghapus header, kita simpan terlebih dahulu headernya dalam variabel temporary. Setelah itu kita hapus headernya dengan menggunakan fungsi pop. Lalu kita cek apakah ada barisan terakhir yang nilainya sama atau ada barisan terakhir yang kosong. Jika ada, maka barisan terakhir tersebut kita hapus. Lalu file ini kita close dengan menggunakan fungsi f.close. Lalu selanjutnya kita sediakan variabel berupa list yang kosong dari setiap field. Setiap field itu ada field name, tugas 1, tugas 2, kuis 1, kuis 2, UTS, dan UAS. Dan DL. DL merupakan field yang lebih. Jika ada field yang lebih, maka akan dimasukkan ke dalam DL. Lalu di code block bawah terdapat code block yang berfungsi untuk menambahkan nilai dari setiap field dengan menggunakan perulangan. Lalu pada pemanggilan fungsi dan menyimpan data, pada code block paling atas yaitu ada code block untuk memanggil fungsi dengan parameter di dalamnya. Yang dipanggil fungsinya yaitu fungsi clean 1, clean 2, clean 3, clean 4, clean 5, clean 6, dan clean 7. Lalu jika fungsi tersebut telah dijalankan dan mengembalikan nilai, maka nilai tersebut akan disatukan ke dalam variabel yang bernama data baru. Data tersebut disatukan, namun diberi sekat setiap barisnya menggunakan \n dan setiap fieldnya menggunakan titik koma. Lalu pada code block paling bawah terdapat code block untuk menyimpan data tersebut di file tersebut dengan menggunakan mode TW atau text write. Di dalam fungsi f.write kita masukkan variabel data baru. Setelah itu kita close file tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Oliver Armando Silalahi, NIM 1101202294 dari kelas Teknik Telekomunikasi 4405, ingin menjelaskan mengenai hasil dari codingan tugas besar kelompok kami, di mana yang menjadi tugas saya pada kesempatan ini yaitu menjelaskan dev untuk clean 1, clean 2, dan clean 3. Yang pertama kita mulai dari penjelasan mengenai dev clean 1. Jadi kepada bagian dev clean 1 ini kami ditugaskan untuk membuat fungsi mengubah NIM yang tertukar, kemudian diurutkan sesuai dengan urutan yang telah ditentukan. Untuk menyelesaikan hal tersebut, langkah-langkah yang kami buat untuk menyelesaikan problem tersebut, yang pertama itu menggunakan perulangan for untuk mengecek panjang string dengan algoritma.
di mana yang menjadi codingannya yaitu for j in range learn nim. Di sini learn untuk mengecek panjang dari nim tersebut. Kemudian membuat percabangan di mana if len nim tidak sama dengan 10, ini tujuannya untuk mengecek panjang string nim tersebut. Kemudian kita menggunakan fungsi temporer di mana untuk menyimpan perubahan yang terjadi secara temporer. Kemudian kami memilih menggunakan percabangan if beserta pilihan yang akan dikerjakan di output sesuai dengan syarat di input, yang fungsinya untuk mencetak dan menukar nilai setiap field dengan algoritma. Seperti if len TU1 lebih besar dari 5, maka nim J sama dengan TU1. Kemudian nanti setelah melakukan pertukaran nim dengan TU tersebut, TU1 yang tadi dirubah tersebut, maka akan disimpan ke dalam file temporer. Kemudian juga berlaku untuk TU2, untuk US, UA, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir itu kita membuat algoritma yang berfungsi untuk membalikkan nilai setiap field dengan algoritma, yaitu return nim TU1, TU2, QU1, Q2, UT, dan UA. Ini merupakan tampilan dari codingan yang telah kami buat. Di sini yang pertama tadi ada dev clean 1, kita mendaftarkan setiap komponen-komponennya, yaitu ada nim, ada nilai tugas 1, tugas 2, kuis 1, kuis 2, UTS, dan UAS. Ini merupakan perulangan untuk mengecek panjang string, itu for j in range learn nim. Kemudian di sini juga kita buat if len nim j itu untuk mengecek panjang string nimnya, apakah sama dengan 10 atau tidak sama dengan 10. Kemudian nanti apabila sesuai dengan syarat yang telah ditentukan, maka nanti akan ada perubahan yang disimpan di file temporer tersebut. Kemudian ini if len mulai dari TU1 sampai UA ini berfungsi untuk mengecek dan menukar nilai dari setiap field. Yang terakhir ini membalikkan nilai setiap field tadi setelah diubah, kemudian dibalikkan lagi agar bisa dipanggil pada saat didaftarkan komponen tersebut yang di awal ini, yang di dev clean 1, nim, TU1, TU2, QU1, QU2, UT, dan UA. Dengan codingan return nim, TU1, TU2, QU1, QU2, UT, dan UA. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penjelasan dev clean 2. Nah, pada dev clean 2 tersebut, kami ditugaskan untuk membuat fungsi melakukan pengecekan nim record yang double. Jadi nanti di data yang telah dikasih, kami ditugaskan untuk mengecek apakah dari data tersebut ada nilai nim yang double. Kemudian ketika kami menemukan adanya nilai nim yang double, maka kami ditugaskan untuk menghapus salah satu nim yang double tersebut. Untuk menyelesaikan hal tersebut, langkah-langkah yang kami buat untuk menyelesaikan problem tersebut, yang pertama itu kami juga menggunakan perulangan for untuk mengecek nim yang sama dengan algoritma. Jadi ini for i in range len nim, for j in range i plus 1 len nim. Kemudian nanti apabila sesuai udah memenuhi syarat, maka if nim i sama dengan nim j, apakah nim tersebut sama, maka ini x plus sama dengan j ini, jadi nanti dari yang sama tersebut hanya satu yang akan di print. Jadi ini saya menjelaskan ada perulangan i dan perulangan j. Jadi untuk perulangan i dan perulangan j tersebut seperti di sini, for i in range len nim dan for j in range i plus 1 len nim.
Jadi kalau untuk di perulangan I tersebut, NIM itu nanti akan dicek secara satu-satu. Misalnya ini dicek ke sini, baru kemudian ini dicek ke sini, kemudian yang TU1 dicek ke Q1, baru TU1 dicek ke Q2, sedangkan yang untuk di 4J nanti itu diceknya secara berpasang-pasangan. Misalnya pada saat mengecek NIM dengan TU1 apakah sama NIM dengan NIM yang lainnya, TU1 dengan TU1 yang lainnya pada data yang berbeda, itu dilakukan secara bersamaan. Kemudian kami memilih menggunakan perulangan for untuk menghapus salah satu field dengan NIM yang sama. Tujuannya adalah komen perulangan for di sini untuk menghapus secara berulang pada saat di pengecekan tersebut terdapat NIM yang sama dengan algoritma. Di sini kami menggunakan codingannya yang for i in range len x -1 -1 -1 nim.pop tu1.pop sampai dengan nanti ua.pop. Nah, di sini for i in range itu tadi kan berbeda fungsinya dengan yang for i in range len nim. Pada saat di perulangan for i in range len nim tadi kan untuk mengecek apakah ada yang sama. Kemudian fungsi dari for i in range len x -1 -1 tersebut untuk menghapus apabila dari syarat yang pertama tersebut ada NIM yang sama, yang double. Kemudian ini fungsinya itu untuk menghapus salah satu dari NIM yang sama tersebut. Misalnya kan tadi ini kok misalnya ada yang sama, NIM-nya dihapus, TU1-nya dihapus, TU2-nya dihapus, Q1 dihapus, Q2 dihapus, UT dihapus, UA dihapus. Nah, ini .pop ini fungsinya itu untuk menghapus secara berulang. Dan bantuan juga ini algoritma perulangannya for i in range. Kemudian yang terakhir itu kami membuat algoritma return yang berfungsi untuk membalikkan nilai setiap field dengan algoritma. Dengan algoritmanya itu return nim TU1, TU2, Q1, Q2, UT, dan UA. Ini merupakan tampilan dari codingan devclean 2. Di mana di sini tadi kan untuk mendaftarkan komponen, di sini X sama dengan buka kurung siku 2 kali, nanti fungsinya untuk meletakkan NIM yang sama tersebut. Misalnya antar baris 2 dan baris 3 yang sama, nanti detailnya diletakkan di dalam kurung siku tersebut. Di sini for i in range len NIM-nya itu tadi untuk mengecek NIM yang sama secara satu-satu. Kalau yang for j in range ini secara sepasang-sepasang gitu dia dicek. Kemudian nanti jika sama hanya di print salah satu. Kemudian ini yang perulangan for i in range len x -1 -1 tadi itu untuk menghapus salah satu field dengan NIM yang sama. Inilah fungsinya itu menggunakan elemen .pop. Ini kan ada elemen NIM, elemen TU1, elemen TU2, bla 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 .pop. Nah, ini yang terakhir untuk mengembalikan nilai setiap field. Untuk return NIM TU1, TU2, Q1, Q2, UT, dan UA. Kemudian kita lanjut ke penjelasan devclean 3, di mana pada bagian devclean 3 ini ditugaskan untuk membuat fungsi pengecekan tipe data. Untuk menyelesaikan hal tersebut, langkah-langkah yang kami buat untuk menyelesaikan problem tersebut, yang pertama itu menggunakan perulangan for untuk mengganti nilai huruf dengan angka dalam NIM dengan algoritma. Seperti ini, for i in range len NIM, itu juga nanti fungsinya itu untuk mengecek dari setiap NIM tersebut panjangnya. Nah, di sini kami juga menggunakan fungsi temporer, di mana nanti apabila ada perubahan dari syarat yang telah ditentukan tadi,
disimpan di dalam fungsi temporer tersebut. Mungkin untuk lebih jelas bisa langsung saya ganti ke tampilan file codingan yang di Jupyter Python. Nah, ini dia yang di devlin 3, NIM TU1, TU2, QU1, QU2, UT, dan UA. Jadi ini fungsi for ini tadi untuk mengganti nilai huruf dengan angka dalam NIM secara berulang, karena ini kan termasuk fungsi for. Ini tadi temporarnya untuk menyimpan setiap perubahan. Ini juga sama, for J in NIM, I, if J sama dengan B, maka di dalam temporer diganti huruf B tersebut dengan angka 8. Nah, di sini tuh banyak pilihannya. Jadi misalnya kan di dalam satu NIM tersebut kan per NIM dicek gitu. Jadi apabila misalnya terdapat huruf B, maka diganti dengan angka 8. Kemudian elif J, T, berarti jika tidak ada B, mungkin di dalam NIM tersebut ada huruf T, diganti dengan 7. Begitu juga dengan S, diganti dengan 5. Begitu juga nanti E, diganti dengan 3. Begitu juga nanti O, diganti dengan 0. Begitu juga nanti G, diganti dengan 6. I dengan 1, dan seterusnya nanti sampai begitu dapat huruf J diganti dengan angka 9. Nah, elif J itu kosong, berarti misalnya di dalam NIM tersebut tidak ada ditemukan huruf, maka nanti ya tidak ada perubahan. Maka nanti fungsi tersebut akan break, kemudian yang di print itu tetap dari NIM yang tadi sebelum pengecekan. Itu berarti tandanya tidak ada yang salah. Maka temp plus sama dengan J. NIM I sama dengan temp. Berarti sebelum dicek sama dengan setelah dicek itu sama. Kemudian kita ke bawah, itu mengganti nilai huruf dengan angka dalam tugas 1. Nah, jadi di sini setiap komponen tersebut ada TU1, TU2, QU1, QU2, UT, dan UE itu kita membuat fungsi perulangan untuk mengecek apakah dari nilai tersebut terdapat huruf atau tidak. Ini kan sama, kita buat juga fungsi temporernya. Di sini for J in TU1I. Di sini juga kita membuat percabangan if. Jadi jika nanti di dalam nilai tugas 1 tersebut ditemukan huruf B diganti dengan 8, huruf T diganti dengan 7, sampai nanti di akhir huruf J diganti dengan angka 9. Nah, jika tidak ada, maka akan melakukan fungsi break. Kemudian nilai yang sebelum dicek berarti sama dengan nilai yang dicek apabila tidak terjadi kesalahan. Jadi di sini TU1 sama dengan temp. Kita lanjut ke tugas 2. Sama, kita juga membuat fungsi temp untuk menyimpan perubahan secara temporer. Di sini kita menggunakan perulangan. Jadi perulangan misalnya for J in TU2. Jadi nanti nilai TU2 itu dicek apakah terdapat huruf di sana. Jadi nanti di sini kita buat percabangan if jika B8 seterusnya tadi sampai J sama dengan 9. Apabila nanti ada perubahan, maka perubahan yang terjadi tersebut misalnya di dalam tugas 2 ditulis 8B. Nah, berarti nanti hasil perubahan yang terjadi itu setelah di print dan setelah dicek itu berarti dari yang sebelumnya itu nilai TU2 itu 8B diganti dengan 88 sesuai dengan syarat percabangan yang telah dibuat. Nah, jika tidak ada ditemukan kesalahan, berarti nilai tugas 2 sebelum dicek dengan setelah dicek itu sama. Begitu juga dengan kuis 1, kuis 2, UTS, dan UAS. Nah, mungkin di UAS ini perlu saya ulang sekali lagi. Kita juga menggunakan fungsi temporer, di mana nanti fungsi temporer tersebut untuk menyimpan perubahan. Di sini kita menggunakan perulangan J pada nilai UAS. Jadi nanti nilai UAS sebelum dicek itu apabila terdapat huruf B diganti dengan 8, huruf T diganti dengan 7, S dengan 5, E dengan 3, seterusnya sampai dengan J sama dengan 9. Terus jika tidak ada, maka
nilai UAS sebelum dicek sama dengan dicek itu sama. Nah, apabila terjadi kesalahan sesuai dengan syarat yang telah ditentukan di sini dan sudah kami cocokkan juga dengan data yang diberikan kepada kami, mungkin kesalahan yang terjadi itu ada di huruf B, T, S, itu dan sudah kami cross check sekali lagi itu. Nah, jika ada kesalahan maka bisa diganti dengan 8B sama dengan 88, T 7, S 5. Nah, begitulah. Jika tidak ada ini sama nilai yang disimpan di temporer itu nilai yang sebelum dicek sama dengan setelah dicek itu sama. Maka UA1 disimpan secara permanen ke file temporer tersebut. Kemudian yang di terakhir itu untuk mengembalikan nilai setiap field itu sama dengan def clean 1, clean 2 dan clean 3, return, nim, TU1, TU2, QU1, Q2, UT dan UA. Nah, di sini juga sama di file PowerPoint saya, cuma bedanya tadi biar langsung saja dilihat secara urutannya. Nah, demikian yang bisa saya jelaskan mengenai tugas besar kelompok, yaitu bagian Dev Clean 1, Clean 2, Clean 3. Mungkin masih banyak kekurangan yang saya lakukan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Saya akan menjelaskan tentang Clean 4 yang berfungsi untuk pengecekan nilai kosong menjadi 50. Di dalam Clean 4 saya menggunakan for loop yang berfungsi untuk perulangan menggantikan nilai kosong menjadi 50. Di dalam for loop tersebut ada if. Jika dia menemukan nilai 0, maka digantikan menjadi 50. Selanjutnya, saya memakai return. Return berfungsi untuk mengembalikan nilai NIM, tugas 1, tugas 2, kuis 1, kuis 2, UTS, UAS. Lanjut, di fungsi clean. Di fungsi clean 5, fungsinya adalah untuk pengecekan anomali nilai. Di dalam clean 5 saya menggunakan for loop yang berfungsi untuk perulangan pengecekan anomali nilai. Untuk menggantikan anomali nilai tugas 1, saya memakai if. Jika di dalam if tidak ada string yang tidak dapat diubah ke float, maka program di dalamnya akan dijalankan. Seperti jika nilai lebih besar dari 100, maka nilai diganti menjadi 80. Atau jika nilai lebih kecil dari 0, maka nilai diganti menjadi 20. Di tugas 2, kuis 1, kuis 2, UT1, UT, UAS, saya menggunakan kode yang di atas. Lalu di return, saya menggunakan return untuk mengembalikan nilai NIM, tugas 1, tugas 2, kuis 1, kuis 2, UTS, UAS. Mungkin hanya itu dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya fungsi clean 6. Fungsi clean 6 berfungsi untuk mengecek panjang NIM. Di dalamnya terdapat for loop untuk mengecek perulangan tersebut dengan menggunakan percabangan. Jika panjang NIM kurang dari 10, maka NIM tersebut akan ditambah dengan 0 sampai panjangnya 10. Jika panjang NIM lebih dari 10, maka akan dilakukan perulangan lagi untuk menambahkan NIM tersebut dari NIM tersebut yang awalnya dikosongkan terlebih dahulu, lalu ditambahkan setiap hurufnya sampai ke 10 huruf. Lalu nilainya akan dikembalikan menggunakan fungsi return yang di dalamnya terdapat variabel NIM. Selanjutnya ada fungsi clean 7, yaitu untuk mengecek jumlah field nilai. Di dalamnya terdapat
for loop untuk mengecek jumlah field nilai dengan cara menggunakan percabangan. Jika nilai yang lebih tersebut tidak kosong atau ada nilainya, maka nilai tersebut akan dicari tahu terlebih dahulu apakah nilai tersebut ganjil atau genap menggunakan percabangan if-else. Lalu, jika nilai tersebut genap, maka nilai tersebut akan dipindahkan ke field UT. Jika nilai tersebut ganjil, maka nilai tersebut akan dipindahkan ke field UA. Lalu nilai tersebut akan dikembalikan dengan menggunakan fungsi return, yang di dalamnya terdapat variabel UT, UA, dan DL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fransunela Putra dengan NIM 1101201491. Di sini saya akan menyampaikan codingan saya dari mean, median, dan standar deviasi. Di sini fungsi pertama untuk mencari mean. Di sini menggunakan parameter TU1 sebagai tugas 1, TU2 sebagai tugas 2, QU1 sebagai kuis 1, QU2 sebagai kuis 2, UT sebagai UTS, UA sebagai UAS. Di sini ada code block untuk mencari mean tugas 1, di mana terdapat X sama dengan 0, di mana X adalah variabel integer untuk menjumlahkan TU1. Kemudian dilakukan perulangan untuk menjumlahkan setiap nilai TU1 yang dimasukkan ke dalam variabel X. Kemudian untuk mencari mean kita menggunakan rumus X dibagi dengan len TU1 atau X dibagi dengan banyaknya nilai dalam TU1. Kemudian untuk mencari tugas 2, kuis 1, kuis 2, UTS, UAS juga sama seperti mencari mean pada tugas 1 tadi. Kemudian terakhirnya kita kasih return yang bertujuan untuk mengembalikan nilai dalam variabel. Selanjutnya fungsi untuk mencari median. Di sini kita juga menggunakan parameter yang sama yaitu TU1, TU2, QU1, QU2, UT, dan UA. Di sini code block untuk mencari median tugas 1. Di sini ada MS. MS disediakan di sini bertujuan untuk nantinya akan disortir menggunakan MS titik short. Di sini juga ada perulangan yang bertujuan untuk penambahan nilai TU1 ke MS. Kemudian di sini juga ada if dan else. If dan else ini bertujuan untuk membedakan antara yang bilangan ganjil dan genap. Jika nanti bilangannya ganjil, akan menjalankan if, sedangkan bila genap akan menjalankan else. Begitupun untuk mencari median tugas 2, kuis 1, kuis 2, UTS, dan UAS juga sama seperti mencari median pada tugas 1 tadi. Kemudian di akhirnya nanti kita kasih return yang bertujuan untuk mengembalikan nilai dalam variabel. Kemudian fungsi untuk mencari standar deviasi. Di sini masih menggunakan parameter yang sama yaitu TU1, TU2, QU1, QU2, UT, dan UA. Di sini ada variabel X sama dengan 0, dan ada for untuk perulangan. Lalu setelah itu, setiap nilai yang telah dijadikan float dalam TU1 atau tugas 1 ini dijumlahkan dalam X, itu di sini. Kemudian ada rumus untuk mean TU1, yaitu X dibagi dengan len TU1 atau X dibagi dengan banyaknya nilai dalam tugas 1. Kemudian di sini juga ada variabel sum TU1 sama dengan 0, dan ada for di sini untuk sum TU1-nya dengan rumus float I dikurang mean TU1 dipangkatkan 2. Setelah itu untuk mencari standar deviasinya menggunakan rumus sum TU1 dibagi dengan len TU1 dikurang 1 dipangkatkan dengan setengah. Untuk mencari tugas 2, kuis 1, kuis 2, UTS dan UAS juga sama dengan tugas 1. Kemudian terakhir kita kasih dengan return yang bertujuan untuk mengembalikan nilai dalam variabel. Kemudian di sini ada fungsi untuk pemanggilan mean
median, dan standar deviasi. Dan yang terakhir, print berguna untuk output dari hasil mean, median, dan standar deviasi. Di sini kami menggunakan dataset 1, dan inilah hasilnya. Hasil mean 31, tugas 2, kuis 1, kuis 2, UTS, dan UAS. Di sini juga ada hasil mean, dan ini adalah hasil standar deviasinya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan mendemonstrasikan program yang telah kita buat. Ini merupakan program yang telah kita buat dari atas ini sampai bawah. Lalu pertama-tama kita cek dulu file yang akan didemonstrasikannya. Dalam file ini terdapat NIM yang panjangnya lebih dari 10. Selain itu terdapat nilai yang tipe datanya masih berupa huruf. Lalu ada NIM yang tertukar dengan nilai. Lalu ada nilai yang nilainya negatif. Ada nilai yang masih kosong atau belum terisi. Lalu ada field yang berlebih seperti pada nilai yang ini, nilai 98. Lalu ada NIM yang sama. Setelah itu kita coba running programnya. Sebelumnya kita masukkan terlebih dahulu nama datanya apa. Lalu kita run programnya. Setelah di run, hasil mean, median, dan standar deviasinya sudah muncul. Lalu kita cek kembali datanya. Nah, setelah dicek lagi, datanya sudah rapi. Tidak ada data yang kelebihan fieldnya, NIM-nya yang kekurangan panjangnya, dan sebagainya. Semua data tersebut sudah rapi. Jadi, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.